wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Maulidiyah Jamaludin dengan 123101114. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian apa sih macam-macam sifat dari kubus. Oke. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwasannya bentuk kubus adalah seperti ini. Ini adalah kubus. Untuk sifat yang pertama, kubus itu memiliki 6 sisi, yakni maaf. Saya lupa. D, E, F, G, H. Yang dimana sisi yang pertama, kan yang pertama ini mempunyai 6 sisi. Sifat yang pertama mempunyai 6 sisi. Sisi yang pertama adalah A, B, C, D, 1. Yang kedua adalah E, F, G, H, 2. Yang ketiga adalah A, B, F, E, 3. Yang keempat adalah B, C, B, G. Dan yang kelima adalah A, D, H, E. Dan yang keenam adalah B, C, G, H. Jadi 6 sisi itu maksudnya satu sisi itu satu kayak gini, satu bentuk ini. Nah, sisi 1, sisi 2, belakang, 3, 4, kanan kiri, 5, 6, atas bawah. Nah, yang pertama mempunyai 6 sisi. Nih. Yang kedua mempunyai 12 rusuk. Yang pertama rusuk AB, nih 1. Habis itu yang kedua rusuk BC, yang ketiga rusuk CD, yang keempat rusuk DA, nih 4. Setelah itu rusuk AE, setelah itu rusuk EH, setelah itu rusuk HD. Nah, selanjutnya rusuk BF, FG, HGC. Nah, habis itu DH, HD, DC. Nah, jadi dia mempunyai 12 rusuk. Rusuk yang ini nih. Nih, rusuk AB, rusuk BC, rusuk AD, kita namanya rusuk. Lalu yang ketiga mempunyai 8 titik sudut. Mempunyai 8 titik sudut. Yang mana aja titik sudutnya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mempunyai 8 titik sudut. Nah, selanjutnya diagonal baloknya. Diagonal balok. Di sini kubus memiliki mempunyai 12 diagonal. 12 diagonal balok diantaranya. Yang pertama 1, yang kedua 2, habis itu yang ketiga, yang keempat. Nah, setelah itu yang kelima dari D ke B 5, habis itu A ke C 6, habis itu H ke F 7, habis itu E ke G 8. Nah, setelah itu samping B ke G 9, habis itu C ke F. Ini C. Nih. Habis itu 10, 11. Nah, jadi kubus memiliki 12 diagonal ruang. Nah, setelah itu salah. 12 diagonal, bukan diagonal ruang. Nah,
diagonal ini. Yang pertama A ke G, set. Setelah itu H ke B, set. 2. Lalu E ke C, set. 3. Lalu yang terakhir D ke F. Ini D ke F. Nah, jadi dia memiliki 4 diagonal ruang. Nah, lalu selanjutnya bidang diagonal kubus. Yang mana aja ya bidang diagonal kubus? Nih, bidang diagonal itu yang kayak gitu, garis yang sejajar gitu, kayak sejajar. A, B, C, D, E, F, G, H. Gitu. Nah, diagonal yang pertama, nih E ke G dan A ke C. Nih, set. Ini diagonal yang pertama. Nah, dulu. Terus diagonal yang kedua, bidang diagonalnya. Nih, H ke G dan E ke B. Nah, ini set. 2. Nah, setelah itu yang kayak gini, H ke A dan G ke B. Jadi kayak gini, set. Nah, setelah itu H ke C, H ke F dan A ke B, D ke B. Nah, jadi begini, nyet gitu, nyet. Nah, setelah itu A dan F, sit dan D dan G. Jadi gini, nyet, ngilang, miring semua sih. Dan yang terakhir adalah E ke D dan F ke C. Nah, yang begini. Jadi masing-masingnya punya set. Nah, totalnya ada 6. Ada 6, 2, diagonal ya. Diagonal bidang diagonal. Nah, jadi itu saja sifat-sifat dari kubus dari saya. Kita lanjut ke balok. Oke guys, lanjut ke yang kedua, yakni tentang balok. Nah, bisa kalian lihat di sini adalah gambar dari bangun ruang balok. Nah, di sini saya akan membawakan 6 sifat-sifat balok. Yang pertama, balok itu memiliki 6 sisi. Seperti kubus tadi, balok memiliki 6 sisi. Yakni sisi A, B, C, D. Habis itu sisi E, F, G, H 2. Setelah itu sisi A, D, H, E 3. Setelah itu sisi B, C, D, F 4 dan sisi D, C, G, H 5 dan yang keenam sisi A, B, F, E. Jadi itu adalah 6 sisi dari ruang balok. Dan yang selanjutnya, balok memiliki 12 rusuk. Yang seperti saya jelaskan di kubus tadi, balok memiliki 12 rusuk. Apa aja rusuknya nih? A, B, B, C, C, D, D, A, A, E, D, H, E, H, H, G, G, F, F, E, G, C, F, E. Jadi ada berapa? Ada 12 rusuk. Dan yang selanjutnya, balok itu memiliki 8 titik sudut. Sama kayak kubus, 8 titik sudut. Mana ya titik sudutnya? Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Jadi titik sudut itu adalah yang di ujung-ujungnya, pojok-pojoknya itu adalah titik sudut. Setelah itu diagonal sisi balok. Nih, di sini ada 6. Diagonal sisi balok itu yang ini. Sebentar, saya gambarkan dulu ya teman-teman. A, B, C, D, E, F, G, H. Diagonal yang pertama H, F, dan D, B. Set, diagonal yang pertama. Terus yang kedua G, E, C, A. Set, diagonal yang kedua. Diagonal yang ketiga G, D, dan F, A. Set, diagonal ketiga. Diagonal keempat H, C, dan D, E, B. Ingat. Diagonal keempat. Diagonal kelima nih G, B, H, A. Jadi gini, ingat. Dan yang terakhir E, D, dan F, C. Set gitu. Itu adalah jadi tadi ini 8, 2, 3, 4, 8 titik sudut. Habis itu 6 diagonal sisi. Habis itu diagonal ruang. Diagonal ruangnya nih. Nah, diagonal ruang di sini ada 4. Jadi yang pertama HB 1, AG 2, habis itu EC 3, dan yang terakhir DF 4. 4 diagonal ruang. Nah, selanjutnya bidang diagonal balok. Di sini saya bawa ada 3. Yang pertama, gimana ya? Di sini aja. Nah, 3, 6 ada 6 dia. Yang pertama ini 1, ini 2, habis ini 3, ini juga 4, habis yang atas 5, 6. Jadi dia persis itu diagonal, bidang diagonalnya ada 6 bidang diagonal. Nah, mungkin itu saja dari balok. Kita lanjutkan ke tabung. Baik guys, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ini, tabung. Tabung. Yang pertama, dia mempunyai 2 sisi, yakni sisi atas dan sisi bawah. 2 sisi. Yang kedua jarak alas dan tutup alas dan tutup disebut tinggi tabung. Nih, ini disebut tinggi tabung. Nah, setelah itu yang ketiga, yang ini nih set, ini yang setengah jam itu disebut dengan jari tabung. Nah, lalu yang keempat mempunyai 2 rusuk, yakni rusuk nih, rusuk tutup dan rusuk
Sifat-sifat tabung ada 4. Yang pertama mempunyai 2 sisi, yaitu sisi atas dan sisi bawah. Yang kedua, yang tengah ini namanya tinggi tabung. Yang ketiga, yang setengah ini namanya jari-jari tabung. Dan yang keempat, ini adalah rusuk tutup dan rusuk tutup dan rusuk alas. Lanjut ke menyala kan nih? Ya Allah, ya udah lanjutlah. Oke, selanjutnya adalah bangun ruang limas. Nah, di sini saya akan membawakan tiga sifat. Yang pertama, limas itu memiliki 3 sisi. 3 sisi yang pertama, ini sisi kerucut. Yang kedua, ini sisi lengkung. Yang ketiga, sisi alas. Yang dimana sisi alas limas ini berbentuk lingkaran. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua memiliki 2 rusuk. Yang pertama, nih, rusuk kerucut. Dan yang kedua, rusuk lengkung. Nah, ini sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, limas memiliki 2 titik, yakni mempunyai 1 titik. Dan ini yang ujung. Maaf ya teman-teman, 1. Ini disebut dengan titik puncak kerucut. Nah, mungkin itu saja dari limas. Kita lanjut ke maaf salah. Ini kerucut. Nah, ini kerucut adik. Kita lanjut ke limas. Limas segitiga. Nah, ini adalah limas segitiga. Yang dimana yang pertama dia memiliki 4 sisi, yakni sisi A, B, C. Yang pertama sisi A, B, C, sisi bawah. Yang kedua sisi B, C, T, sisi samping sebelah sebelah kiri. Yang ketiga sisi A, B, T, sisi sebelah kanan dan kanan kiri, dan sisi ACT, sisi atas ACT. Nah, jadi dia mempunyai 4 sisi. Yang kedua, memiliki 6 rusuk seperti yang tadi sudah saya jelaskan di sebelumnya. Di sini limas memiliki 6 rusuk. Rusuk yang pertama, rusuk AB. Rusuk yang kedua, rusuk BC. Rusuk yang ketiga, rusuk CA. Rusuk yang keempat, rusuk CT. Rusuk yang kelima, CB. Dan rusuk yang keenam adalah AT. Ada rusuk 6 rusuk. Dan selanjutnya memiliki 4 titik sudut. Yang mana ada titik sudutnya nih? 1, 2, 3, 4. Empat titik sudut. Dan memiliki
Rasa mau. Baiklah, yang tadi adalah penjelasan saya tentang bangun beruang, sifat-sifat bangun beruang. Dan selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal. Di sini saya akan membawakan masing-masing ujian soal pada setiap bangun beruang. Oke, yang pertama, soal yang pertama pada kubus. Fajar membuat kubus di bukunya dengan panjang kubus 4 cm. Berapakah luas permukaan kubus yang Fajar gambar? Soal cerita pertama, Fajar membuat kubus di bukunya dengan panjang kubus 4 cm. Nah, berapakah luas permukaan kubus yang Fajar gambar? Kita gambar kubus dulu. Nih, ini adalah gambaran Fajar yang Fajar gambar di bukunya. Panjang kubus adalah 4 cm. Jadi ketahui panjang kubus dengan 4 cm. Ditanya, nih luas permukaan kubus berapa luas permukaan kubus? Oke, penyelesaiannya. Kita masukkan caranya, rumusnya. Jadi rumus permukaan kubus, mencari permukaan kubus adalah 6 dikali S pangkat 3. 6 dikali S. Nih, berapa nih panjang kubus tadi? 4 pangkat 3. Sama dengan 6 dikali 4 pangkat 3, 4 pangkat 2, maaf 4 pangkat 2. Nah, yang seperti kita tahu 4 pangkat 2 adalah 4 kali 4. Jadi sama dengan 6 dikali 4 dikali 4. Hasilnya adalah 96 cm. Jadi luas permukaan kubus yang Fajar gambar adalah berapa nih? 96 cm. Nah, yang gerak selanjutnya kita contoh soal dari balok. Abang memotong kayu berbentuk sebuah balok. Dengan panjang balok 10 cm. Lalu lebar baloknya 4 cm. Dan tinggi balok 9 cm. Nah, pertanyaannya, berapakah
buat ini adalah kayu yang abang buat. Diketahui panjang balok adalah berapa? 10 cm. Habis itu lebarnya 4 cm. Tingginya 9 cm. Ditanya, berapakah luas permukaan dari kayu tersebut? Kayu yang abang buat. Berapa luas permukaannya? Yang perlu diketahui, rumus balok adalah 2 PR tambah PD panjang tambah LT. 2 panjangnya berapa? 10, masukin 10 ditambah tinggi 9. Panjang lebarnya berapa? 4. 10 dikali 10 dikali 4 ditambah panjang dan lebar. 10 panjang dan lebar PT. Panjang dan tinggi, panjangnya 10, tingginya 9 tambah lebarnya 4 sama T, tingginya 9. Dan 2 10 kali 4 40 ditambah 90 tambah 36. 2 130 tambah 36. Nih 130 36. Jadi 2 196. Nih bertambah dari ini dengan 332 cm. Jadi luas permukaan kayu yang abang potong adalah 32 cm kuadrat. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yakni tentang tabung. Oke guys, kita lanjut ke soal berikutnya, yakni soal yang ketiga adalah bangun ruang tabung. Sebuah botol berbentuk tabung memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 15 cm. Hitunglah luas permukaannya. Oke. Jadi di sini kita jari-jarinya 7. Jadi di sini kita pakai 22 pi-nya 22/7. 3,146. Seperti kita tahu, rumusnya adalah 2 pi R dan huruf R tambah T
dikali 7 cm dikali jari-jarinya nih berapa, jari-jari 7 cm ditambah tingginya maaf ini bukan 15 tapi 10. Nah 10, jadi tambah tadi tingginya 10 cm sama dengan 2 kali 2 per 7 dikali 7 dikali 7 tambah 10 17. 2 kali 2 per 7 dikali sebentar maaf ada kesalahan. Nah jadi langsung gini 7 bisa dibagi dengan 7 coret. Nah jadi 2 dikali 2 dikali 17 sama dengan 748. Jadi luas permukaan sebuah botol yang berbentuk tabung itu adalah 748 cm persegi. Oke, selanjutnya ya ini adalah kerucut. Sebuah topi ulang tahun berbentuk kerucut. Yang dimana memiliki jari-jari dan garis pelukis 15 cm. Hitunglah luas permukaannya. Oke. Topi ulang tahun berbentuk kerucut memiliki jari-jari 7. Diketahui jari-jari sama dengan 7 cm. Garis pelukisnya berapa? 15 cm. Nah, lalu kita lakukan rumus penyelesaian. Ditanya dulu. Ditanya luas permukaan. Kita masuk rumusnya. Penyelesaian. Kelihatan? Rumusnya P R jari-jari sama garis pelukisnya L dengan pinnya kita pakai karena di sini 7, jadi kita pakai 22/7. 22/7 dikali jari-jarinya berapa? 7. R jari-jari 7 ditambah garis pelukis 15. 22/7 dikali 7 dikali 17, 7 tambah 15 sama dengan 22. Nah, 22 dengan 4. Jadi luas permukaan sebuah topi ulang tahun adalah 484 cm persegi. Baiklah, kita lanjut ke soal yang terakhir, yakni prisma. Sebuah prisma mempunyai
22 cm dengan alas berbentuk segitiga sama sisi yang dimana sisi sama sisinya mempunyai 16, ini 6 cm. Nah, pertanyaannya, berapakah luas permukaan tersebut? Sebuah prisma. Diketahui tinggi sama dengan 22 cm. Nih. Habis itu panjang sisi. Nih panjang sisi. Enak. Sisi 16 cm. Dan tingginya tinggi prisma. Ditanya luas permukaan prisma. Penyelesaian. Kita masukkan rumusnya. 2 kali 2 alas ditambah keliling alas ditambah tinggi L dengan 2 dikali 1/2 dikali 16 dikali 6 ditambah 16. Maaf, salah. Dengan alas kali tinggi tambah sisi tambah sisi tambah sisi dikali tinggi. Kita lanjut ke sini ya. Sama dengan 2 dikali 1/2 kali 16 kali 6. Lanjut dengan habis itu ditambah sisinya berapa? 16 tambah 16 tambah 16. Jadi L dengan 2 dikali 48 ditambah 48 dikali 22. L sama dengan 96 ditambah 1056. Jadi hasilnya 1152 cm persegi. Jadi luas permukaan sebuah prisma adalah 1152 cm persegi. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang